Uangku kembali. Kekurangannya bisa menyusul. Sisa hutangnya kamu minta aja sama dia. Aku nggak mau ikut campur lagi. Aku ada pertanyaan. Kamu ngomong apa? Leo, kapan kita bisa bercerai? Cerai? Jangan mimpi. Aku butuh 160 juta untuk menikahimu dan tidak kembali full. Berikan aku anak laki-laki. Jangan mimpi untuk bercerai. Turun! Aku udah lihat gimana kamu memperlakukan darah dagingmu sendiri. Kamu ingin aku melahirkan anak laki-laki. Jangan mimpi. Kayaknya kamu butuh pencerahan. Udah lama gak dipukul ya? Anissa! Aku! Cepat kembali! Dokter, apa putriku sakit parah? Situasinya tidak stabil. Harus dilakukan operasi. Itu juga tidak bisa memperbaiki sepenuhnya. Harus berkali-kali operasi baru berhasil. Itu, apa bisa disembuhkan? Jangan khawatirkan itu. Selama dia menjalani pengobatan dan rehabilitas, tingkat kesembuhannya bisa 90%. Biaya operasinya mahal ya? Sekitar 300 juta. Baik, aku mengerti. Terima kasih dokter. Ayahku berusia 60 tahun, dan dia lumpuh selama 10 tahun. Mana mungkin dia melecehkanmu? Bapak, dibersihkan dulu ya tubuhnya. Lapnya yang bersih ya. Maaf ya. Tidak apa-apa, Pak. Tidak perlu sungkan. Bukan begitu. Aku... Aduh, Bapak, jangan begini. Pak, lepaskan aku. Ada apa sih berisik-berisik? Bapak. Pak, kamu gimana sih jagain Papa? Aku pikir kamu itu kerjanya bagus, tapi sama aja ya. Malah bikin papaku jatuh dari kasur. Saya tidak melakukannya. sakit. Tadi papamu berusaha untuk melecehkanku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayahku berusia 60 tahun, dan dia lumpuh selama 10 tahun. Mana mungkin dia melecehkanmu? Aku tidak bohong. Keluar. Keluar dari sini. Tidak ada bayaran untuk hari ini. Pak, aku akan membantumu. Maaf ya, sudah 8 kali berturut-turut kamu menggunakan jasa kami. Keluhannya selalu sama. Manajer, gimana? Anissa, kalau kamu gak mau pergi, jangan ke sana. Pria tua itu tidak beres. Saya tahu, saya tidak akan membiarkan diri saya menderita kali ini. Jangan khawatir. Anissa, hati-hati. Jangan khawatir. Gimana, Pak? Aku kira kamu gak kesini. Mungkin kemarin hanya salah paham. Sayangku, kemarilah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Pak, tolong lepaskan aku. Jangan seperti ini. Tolong lepaskan aku. Dasar kurang ajar. Beraninya menyentuh istriku. Kenapa kamu di sini? Minggir. Dasar kakek-kakek cabul. Udah lumpuh tapi masih gak ingat mati. Maafkan aku salah. Aku gak berani lagi. Jangan beritahu putriku. Ku kasih tahu ya. Kamu itu sudah semakin tua. Cepat tobat. Iya. Aku punya uang di laci. Aku akan mengampunimu kali ini. Gak sia-sia aku ngikutin kamu. Lain kali kalau ada yang kayak gitu lagi, telepon aku aja. Aku takut tidak punya kesempatan. Atas nama Pak Leo, ikut kami ke kantor polisi. Hah? Salah saya apa, Pak? Dia sudah memeras. Aku punya rekaman videonya. Aku mau jadi saksi. Anissa, beraninya kamu melaporkanku? Ayo ikut kami. Terdakwa Leo Sanjaya melakukan pemerasan dan akan dihukum 3 tahun penjara. Nana, kehidupan baru akan dimulai. Mari berjuang bersama. Ngapain di sini? Aku kasih tahu ya, ini peringatan pertama. Kamu membuat anakku di penjara. Dasar menantu nggak tahu diri. Kamu pikir kamu bisa bahagia? Mimpi. Anakmu masuk penjara karena salahnya sendiri, bukan karena aku. Kalau bukan karena kamu, siapa lagi? Aku baru ingat, statusmu masih menjadi menantuku karena Leo tidak setuju menceraikanmu. Cepat cabut laporannya. Kalau kamu nggak cabut laporannya, aku akan membuat kerusuhan dimanapun kamu berada. Sehabis aku melahirkan, kamu dan Leo mengusirku, meninggalkan putriku, dan sekarang kamu menganggapku sebagai menantu. Mimpi. Jangan pergi. Jangan pergi. Mau kemana kamu? Aduh, menantu perempuanku memukulku. Aduh, dia mencelakaiku. Tolong aku. Aduh, ya ampun. Berhenti berteriak. Pergi sana.
Kamu luar biasa. Setelah kondisimu baik, pergi dari sini. Aku nggak mau pergi. Bukankah wajar kalau menantu melayani ibu mertuanya? Leo, akan kupastikan dia tidak bahagia. Jangan khawatir, mamamu akan balas dendam. Dasar menantu kurang ajar. Kamu gagal otak. Cukup parah ya. Jangan banyak ngomong lah. Aku biasanya menghemat makananku. Sekarang aku lebih menyayangi diriku sendiri. Kamu pengemis ya? Wih, kamu merendahkanku. Oh iya, kamu tahu kan restoran mie yang ada di ujung jalan sana? Tadi aku makan di sana, kamu yang bayar ya? Kamu... Aku bilang aku ini ibumu, makanya mereka kasih aku kasbon. Anissa, kamu jangan lupa, aku ini tetap ibu mertuamu. Baiklah kepadaku. Kamu ibu mertuaku? Mimpi! Kamu itu harusnya bangga punya ibu mertua sepertiku. Dasar brengsek, dia nggak pulang selama 3 hari. Toko di bawah juga nggak ngebolehin aku ngambil kasbon. Lapar banget ya Tuhan. Kamu siapa? Kamu ibu mertua Nisa. Iya, aku. Dia kerja di rumahku dan merusak barang antikku. Dia harus ganti 50 juta. Katanya aku disuruh menagih padamu. Aduh, enggak. Kamu pasti salah. Aku nggak punya hubungan apa-apa dengan Anissa itu. Jangan bohong. Penjaga toko di bawah juga bilang kamu ibu mertuanya. Aduh, aku bohong karena aku mau kasbon. Aku udah telepon polisi. Kamu harus tunggu di sini dan jujur padaku. Sebentar lagi mereka datang. Kau harus bayar uangku kembali. Aku nggak mau. Tunggu. Aku pergi. Aku nggak punya uang. Aku nggak punya hubungan lagi dengannya. Jangan cari aku. Makasih dokter biru. Kamu itu nggak punya kewajiban untuk mengurus ibu mertuamu. Apalagi ibu mertua yang jahat. Kalau butuh bantuanku, tinggal bilang aja. Terima kasih. Orang tuamu sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Wajar kalau aku ambil maharmu. Kamu mau mencuri uangku ya? Manajer, Berapa banyak uang yang telah kamu curi? tidak banyak manajer. Cuma sekali ini aja. Saya salah, jangan laporkan saya ke polisi. Ada apa ini, Bu? Anak ini ingin mencuri uang perusahaan. Kamu berhutang penjelasan padaku. Kalau enggak, kamu ke kantor polisi. Dia sudah dewasa. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Kamu gak ngebelain aku. Almarhum orang tua kita pasti akan kecewa. Kamu harus menjagaku seumur hidup. Aku satu-satunya pria di keluarga kita. Kalau aku masuk penjara, kamu yang akan berdosa. Kamu pukul aku. Aku ini kakakmu, bukan budakmu. Aku sudah berusaha untuk membantu keuanganmu. Kamu benci aku karena aku membeli rumah dengan maharmu kan? Aku beritahu, orang tuamu sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Wajar kalau aku ambil maharmu. Orang tuaku yang mengurusku. Aku tidak punya kewajiban berbakti padamu. Kamu mengandalkan kebaikan orang tua kita untuk memerasku. Kamu harusnya sadar diri. Baktiku hanya layak untuk orang tuaku, bukan binatang sepertimu. Aku tidak punya hutang budi padamu. Anda bisa melakukan apapun padanya, termasuk di penjara. Kak Anissa tolong aku kak. Jangan abaikan aku ini saudaramu kak. Kamu gak bisa meninggalkan adikmu sendirian. Mah, Pah, kalian bisa melihat dari langit kan? Dia adalah putra yang kalian manjakan. Sekarang dia menderita karena ulahnya sendiri. Dokter, Operasinya sukses. terima kasih dokter, terima kasih. Berikutnya adalah masa pemulihan. Otot-ototnya tidak berkembang dengan baik. Jadi masa pemulihan ini sangat penting. Kalau kamu tidak bisa menanganinya, operasinya akan sia-sia. Nana, ayo bangun, kita berlatih lagi ya. Ayo Nana. Apa Nana tidak mau berlatih? Kalau gitu biar aku aja, makasih ya. Nana, Mama tahu ini tidak mudah bagimu, tapi kita belajar berdiri dulu ya, oke? Ayo. Pelan-pelan. Mama, aku nggak mau jalan, ini sakit. Nana pelan-pelan ya. Sakit. Kalau Nana menolak untuk berlatih, operasinya akan sia-sia. Kalau kamu nggak mau berlatih, gimana nasib kamu nanti? Ayo coba lagi. Ayo kita mencoba
mencobanya lagi. Kamu pasti bisa. Ini yang terbaik untukmu. Ayo coba lagi. Nana, Mama tahu kamu pasti bisa. Ayo berlatih lagi. Nana, jangan menangis. Nana pasti bisa. Nana, jangan menangis ya. Nana anak yang kuat. Nana, jangan menangis. Bisakah Nana membantu Mama? Tolong Nana, jangan seperti ini. Mama mau kamu bisa berjalan sendiri. Mama tidak mau kamu seperti ini seumur hidupmu. Mama tidak bisa berada di sisimu selamanya. Kamu akan tumbuh dewasa. Saat Mama tidak berada di sisimu, Mama hanya mau kamu bisa berjalan dengan normal. Jadi, bisakah kamu menjadi lebih kuat untuk Mama? Ya. Ayo,